Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daryanto MPD dari Kampus TIT Muhammadiyah Kediri, peserta PTP PKDP 2026 dari PTP UIN 1 Tulungagung, yang insya Allah akan memaparkan materi perkuliahan dengan tema integrasi Islam dan sains. Seperti yang kita ketahui, integrasi Islam dan sains adalah konsep yang mencoba mengharmonisasikan antara ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan modern. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan mendasar antara keduanya, dan bahkan sains bisa memperkaya pemahaman spiritual dalam Islam, serta sebaliknya nilai-nilai Islam dapat memberi arahan etis dan makna pada perkembangan sains. Integrasi ini sering dibahas dalam konteks epistemologi atau teori pengetahuan dan etika. Adapun tujuan dari integrasi Islam dan sains itu ada 7. Yang pertama adalah memperkuat keimanan melalui ilmu pengetahuan, kemudian menjaga etika dan moral perkembangan sains, ya. Yang ketiga, menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, ya. Yang keempat, menunjukkan keterpaduan antara wahyu dan akal, ya. Yang kelima, membangun paradigma keilmuan yang holistik, ya. Kemudian yang keenam adalah menghadapi tantangan modern dengan pendekatan yang islami. Yang ketujuh, meningkatkan peran umat Islam dalam ilmu pengetahuan global. Nah, sehingga ketika umat Islam mengetahui integrasi ini, bisa mendapatkan manfaat-manfaat tadi yang sudah saya paparkan. Sejarah perkembangan integrasi Islam dan sains, awal kebangkitan Islam ini terjadi pada abad ke-7 hingga 8, ya. Kemudian masa kemasannya pada abad ke-8 hingga 13, ya, Hijriah, ya. Kemudian Al-Kindi ini adalah seorang filosof yang menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam, ya. Terjadi pada tahun 801 sampai 873, ya. Kemudian Al-Farabi, yaitu ahli filsafat dan sains yang mengembangkan konsep antara harmoni antara akal rasio dan wahyu. Sedangkan Al-Farabi ini adalah ahli filsafat dan sains yang mengembangkan konsep harmoni antara akal rasio dan wahyu. Kemudian Ibnu Sina atau Avicenna, bapak kedokteran kita, ya, tokoh terkenal dalam bidang kedokteran dan filsafatnya. Karyanya Al-Qanun Al-Tibb menjadi rujukan dalam dunia medis selama berabad-abad. Al-Khwarizmi adalah ahli matematika dan astronomi yang memperkenalkan aljabar. Kemudian Al-Biruni juga adalah orang yang menguasai astronomi. Kemudian masa kemunduran terjadi pada abad ke-14 sampai 17, dan masa modern abad ke-19 sekarang, maka terjadi namanya sekularisasi ilmu pengetahuan dan islamisasi ilmu pengetahuan. Implementasi integrasi Islam dan sains dalam pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama, sebagai kurikulum terpadu, jadi menggabungkan antara ilmu-ilmu Islam di dalam sains. Kemudian yang kedua, pengembangan karakter dan etika, sehingga menjadi ilmuwan-ilmuwan yang ahli dalam agama dan juga menguasai dalam bidang sains dan teknologi. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual berbasis Al-Quran. Tentu kita sebagai seorang muslim, patokannya adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Yang keempat, penggunaan teknologi dengan pendekatan yang islami, sehingga kemajuan teknologi yang ada bisa dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk kemaslahatan, ya. Kemudian juga penelitian yang berbasis etika Islam, ya. Kemudian pelatihan dan pengembangan guru, pendidikan multidisipliner, keterlibatan dalam proyek sosial berbasis sains dan Islam, pembelajaran kolaboratif, dan riset Islam sains. Demikian materi singkat dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.